Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, dan saya saat ini sedang berada di dalam Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di bangunan yang baru ya, di kompleks Malik Abdullah Makkah Al-Mukarramah. Oh ya teman-teman sekalian, saya hanya ingin menyampaikan satu informasi di penghujung tahun ini terkait dengan isu pekerja migran Indonesia. Pada hari Minggu kemarin, tanggal 27 Desember 2020, saya beserta teman-teman pekerja migran Indonesia dari berbagai belahan dunia melakukan dialog dengan Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI yang ada di Jakarta. Dan pada kesempatan tersebut saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi pekerja migran Indonesia, terutama di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Seperti apa dialognya, teman-teman bisa lihat di video berikutnya. Namun sebelumnya silahkan teman-teman dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa dirasakan manfaatnya dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta share sebanyak-banyaknya jika dirasakan video ini bermanfaat bagi kita semua. Dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia, ya. Dipersilahkan Pak Samsul ya. Silakan Pak Samsul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersingkat ya Pak Samsul, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia ya. Dan terutama kepada Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid, kemudian Bapak Ustadz Matri Agung dan Ibunda Hajah Kurniati ya, Kurniasih Mufidah Yati gitu ya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari berbagai yang disampaikan tadi oleh Ustadz Hidayat, kemudian Ustadzah Kurniasih tentang perlindungan pekerja migran Indonesia ya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu yang bercerita atau tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, sesungguhnya undang-undang itu sangat komprehensif sekali gitu ya. Perlindungan pekerja migran itu sudah diatur gitu dari sebelum keberangkatannya, kemudian ketika dia bekerja, kemudian setelah mereka bekerja, itu sudah diatur oleh pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu. Namun sekali lagi seperti yang disampaikan tadi bahwa undang yang cukup bagus ini dalam tataran implementasinya di lapangan itu kadang-kadang banyak paradoks gitu ya, banyak yang tidak sesuai gitu ya. Kalau kita urai dari langkah yang pertama, misalnya ketika ada rekrutmen pekerja migran Indonesia ke negara tujuan itu, banyak sekali proses rekrutmen yang tidak transparan, kemudian banyak terjadi kong-kali-kong dan seterusnya, itu sangat merugikan dari pekerja migran Indonesia. Satu contoh saja, kalau kita sekarang ya, yang kita hadapi di Saudi ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sangat kompleks gitu ya. Karena di Saudi sendiri ada dua biasanya jalur masuk yang bisa ditempuh oleh calon pekerja migran Indonesia. Yang pertama tentunya jalur yang legal gitu. Mereka yang bekerja di sektor formal. Oke, jadi yang ingin saya katakan bahwa terima kasih. Jadi yang ingin saya garis bawahi bahwa sejak di moratorium undang-undang pengiriman tenaga pekerja migran wanita terutama ke wilayah Saudi itu, praktis seharusnya tidak ada pengiriman lagi setelah adanya moratorium
mulai 2011 kemudian 2015 itu sudah ada moratoriumnya, seharusnya tidak ada pengiriman tenaga kerja wanita ke Arab Saudi. Tapi faktanya Bapak Ibu sekalian, pengiriman terus berlangsung, tenaga kerja wanita kita masuk ke Saudi, dan akhirnya ketika mereka sampai di sini rata-rata mereka menjadi korban dari perlakuan yang dilakukan oleh para oknum yang ada di Indonesia. Oke, yang terakhir yang ingin saya laporkan satu lagi ya. Untuk saat ini teman-teman di pekerja migran Indonesia di wilayah Saudi itu banyak yang belum menerima gajinya Pak Ustadz, termasuk kami yang bekerja di Syarikah Bin Laden ini sudah 3 bulan belum menerima gaji begitu ya. Jadi pekerja migran Indonesia yang bekerja di Syarikah Bin Laden itu ada yang belum menerima gaji atau Oke, mungkin sudah bisa ditangkap Bang Samsul. Supaya kita sekalian ya, Ustadz Hidayat kita beralih ke Jepang terlebih dahulu sebelum kita ke Cirebon. Ke Jepang, mangga silahkan. Mungkin waktunya singkat saja. Mohon maaf. Silahkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido dari Jepang. Oh ya, silahkan. Mas Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Saya hormati semua orang tua kami, Dr. Hidayat Nur Wahid, Ibu Kurniasih. Saya Rido, saya salah satu PMI di Jepang, bekerja sebagai perawat. Di sini ada 4 poin, Pak Fatur Rahman, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini poin terpenting sebetulnya ya. Menurut Badan Statistik Jepang atau Kementerian Biro Statistik Jepang, usia 65 tahun ke atas itu kurang lebih 36 juta, yang dari 127 juta penduduk Jepang. Di sini potensi untuk penyaluran tenaga kerja perawat di Indonesia, di Jepang ini belum terserap gitu ya, di Jepang sendiri. Bahkan dari BP2MI itu belum terserap, sampai banyak sekarang LPK yang bermunculan untuk menyalurkan ibaratnya seperti menyalurkan tenaga kerja perawat ke Jepang ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada LPK atau badan latihan kerja sendiri yang di luar pemerintah atau non pemerintah yang didirikan oleh kader-kader PKS gitu ya, sehingga dalam artian nanti kader-kader yang telah terbina oleh LPK yang didirikan oleh kader PKS itu bisa menyebarkan juga gitu ya, dalam artian tanda kutip dakwah juga ya di negeri-negeri minoritas ini. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kurniasih terkait dengan pemberdayaan migran setelah pulang. Saya minta ininya mungkin ya, bentuk konkretnya dalam bentuk wadahnya apa namanya, mungkin bisa nanti teman-teman di Jepang sendiri bisa di-share gitu ya. Kemudian poin yang ketiga, kalau tadi di Arab Saudi mengenai bagaimana perlindungan tentang jenazah gitu ya, kalau di sini saya ingin tahu tentang kebijakan negara terkait pekerja yang ada di negara lain ketika meninggal dunia itu seperti apa. Karena yang dialami di sini ketika ada pekerja migran yang meninggal gitu ya, ketika yang dipulangkan untuk biaya dan lain-lainnya kita masih patungan dalam tanda kutip ya, mungkin gitu ya Pak Fatur Rahman. Apakah ada kebijakan dari negara untuk itu? Kemudian yang terakhir, saya masih dengar teman-teman yang di sini baik itu pekerja di pabrik atau di pekerja di rumah sakit dan lain sebagainya, itu mengenai tempat ibadah gitu ya. Nah, apakah dari negara atau dari parlemen sendiri, apakah ada kebijakan dari negara ketika ada bekerja sama dengan suatu negara yang dalam tanda kutip non-muslim untuk mengedepankan seperti bahwa kita ini adalah orang yang beragama gitu. Dan saya itu merupakan poin yang ingin saya sampaikan seperti itu. Mungkin itu aja Pak Fatur Rahman, mungkin dari teman-teman yang silakan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan ke Ustadz Hidayat, mungkin singkat saja Ustadz.
Silakan. Nanti kalau terima kasih. karena waktu sangat singkat nanti jika ada nanti kita akan berdialog lagi di lain kesempatan insya Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk Mas Samsul yang di Mekah ya. Jadi ya pertama tentu kita prihatin ya dengan masih berlakunya hal-hal yang menyimpang dari yang semestinya tadi itu. Nah, menurut saya sangat bagus kalau masalah-masalah yang terjadi di lapangan itu, mungkin tadi ada tenaga kerja wanita yang kemudian tetap dipekerjakan tapi ternyata kemudian jadi tidak dibayarkan. Menurut saya sih paling bagus segera saja antum laporkan ke perwakilan di Indonesia yang ada di Jeddah maupun yang ada di Riyadh maupun yang ada di Bekas secara langsung gitu. Sehingga masalah ini bisa langsung tertangani secara on the spot, langsung di lapangan segera selesai gitu. Dan pastilah permasalahan terhubung dengan lembaga-lembaga antar negara itu memerlukan juga hadirnya lembaga negara yang sejenis. Setiap negara tentu kondisi berbeda-beda. Sangat bagus kalau masalah semacam ini pun juga disampaikan kepada perwakilan yang ada di Jepang, sehingga perwakilan kita yang di Jepang juga nanti bisa ikut memikirkan, karena secara prinsip anggaran itu ada begitu ya. Nomor dua, juga mereka punya kewenangan untuk berkomunikasi dengan pihak pemerintah Jepang untuk bagaimana mengatasi masalah ini. Masuk tadi tentang masalah yang hubungannya dengan masalah agama. Kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ada